Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini saya barusan open posisi buy di Euro GBY. Nah, ini sekaligus mungkin akan klarifikasi video yang kemarin ya. Kayak apa aja. Jadi saya mohon maaf atas video yang kemarin karena suaranya sama apa namanya kursor ini enggak connect karena lemot ya. Jadi lemotnya ini mungkin ya karena internetnya yang lemot bisa jadi, atau mungkin karena device-nya sudah terlalu tua ya, atau juga bisa mungkin karena kemarin itu sebenarnya saya itu sedang sariawan yang ya lumayan ya susah untuk ngomong. Saat ini sudah lumayan lah ya, sudah mau sembuh ini, sudah akhir-akhir. Jadi mungkin bisa jadi karena itu juga bikin lemot gitu. Oke lah, apa itu artinya. Nah, ini saya mau share. Jadi ya sebenarnya tekniknya ya itu-itu aja. Jadi saya buy di sini alasannya kenapa? Yang pertama ini saya buka time frame daily. Oke, di time frame daily ini saya melihat itu ini. Nah, di sini ada bos ya. Mana ini? Di sini ini ada bos, ya kan? Kenapa kok ini bos? Oke. Nah, kenapa kok ini bos? Karena ini adalah high high ini ya. Ini adalah high valid ya. Inilah di sini. Ternyata masih tinggian yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Oke, ya ini loh, ya ini. Ini high ini adalah high valid. Oke. Nah, kenapa ini high valid? Karena high ini mampu mengambil pullback valid di sini. Dan sebenarnya ini bukan hanya sekedar pullback, sebenarnya sebelumnya ini adalah low valid dan ini sebenarnya sebelumnya adalah high valid, gitu ya. Oke. Berarti di sini sempat terjadi pelebaran atau manipulasi struktur market. Jadi ini sebelumnya ini adalah high, kemudian low. Setelah itu high di sini ditransfer ke sini dan low di sini ditransfer ke sini. Oke. Dan kemudian harga naik, kita lihat setelah itu di sini ada pullback, ya kan? Nah, ini pullback valid, kemudian nah, ini high. Sebenarnya di sini adalah high valid, terus ini low valid, lagi-lagi ditransfer lagi ini sini dari sini, ya kan? Oke, semula ini high high validnya itu di sini, kemudian low validnya di sini. Karena ini berhasil di break, ternyata setelah ngebreak high ini ternyata harga lanjut turun sampai mengambil low di sini, maka high valid di sini ditransfer ke sini, low valid di sini transfer ke sini. Jadi sekarang high valid terakhirnya itu di sini. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Jadi low valid terakhir ya di sini. Nah, oke. Ini ya. Ini kalau saya tarik ke sini, sini aja ya. Oke. Nah, setelah saya tarik ke sini, ini kemudian di sweep di sini, ya kan? Oke. Nah, kemudian break di sini. Nah, ini break di sini. Ini adalah change of character. Nah, untuk time frame daily ini sebenarnya sudah terjadi change of character. Nah, lalu kenapa kok ini sekarang malah harga naik? Nah, ini yang saya lihat itu ini. Ini shadow panjang ini, maka saya akan cari di sebelah kirinya. Ternyata di sebelah kirinya di sini ada liquidity. Ya, dia hanya ngambil liquidity di sini. Ini juga ada liquidity di sini. Oke, terus kemudian mana di sini. Oke. Nah, banyak liquidity yang diambil, makanya dia kemudian naik sampai ke sini, ya kan? Sampai ke sini ini. Nah, kenapa kok naik ke sini terus kemudian balik lagi turun saya ngambil buy? Sebenarnya kalau saya melihat pada awalnya adalah
di atasnya ini masih banyak sekali apa namanya eh, liquidity yang belum diambil. Nah, di sini ada order block meskipun sudah nggak fresh, tapi di sini ini banyak sekali liquidity yang belum diambil. Itu alasan saya buy untuk apa namanya time frame daily ini ya, time frame daily. Setelah mengambil liquidity di bawah, ya ini sell set liquidity di sini, kemudian harga naik, balik lagi. Ini naik ini kan belum sampai mengambil liquidity ini di atasnya. Oke, makanya saya ketika kembali turun, target ke atasnya menurut saya secara daily ini belum kesampaian. Makanya saya berani ngambil buy. Nah, oke itu ya. Itu untuk liquidity. Nah, ketika di sini terjadi change of character, secara apa namanya struktur market, idealnya dia kan harus naik ngambil inducement. Nah, inducementnya di sini mana yang berperan sebagai inducement? Kan di sini. Nah, di sini kan. Ini idealnya market itu dari sini ini naik sampai ngambil sini barulah ideal turun secara struktur market. Nah, tapi belum sampai ngambil ini dia sudah turun. Nah, saya berpandangan bahwa ini mungkin dia retrace dulu sebelum ngambil inducement. Nah, ini nanti naik baru kemudian turun. Itu gambaran saya. Nah, terus kemudian di samping alasan itu ya, di samping alasan itu tadi di sini karena sebenarnya tadi saya nge-buy itu karena dia sudah ngambil previous daily low. Ini juga liquidity di sini nih. Nah, ini barusan diambil. Setelah ngambil ini saya langsung entry buy. Oke. Nah, oke. Nah, kenapa kok dia turun sampai ngambil ini? Nah, karena tadi ya setelah open market itu ini sudah ngambil liquidity di candle kejepit ini di sini, makanya dia turun. Nah, kemungkinan besar kan dari liquidity menuju liquidity ini. Ya, pandangan saya gitu. Nah, setelah ngambil liquidity ini, setidaknya dia akan ngambil previous daily high, ya daily high yang ini. Sekaligus nanti ya saya harapkan mampu mengambil inducement ini. Nah, itu secara daily. Nah, kemudian coba turun ke time frame H4. Apa yang dilakukan di H4? Ini di H4. Nah, kalau di H4 di sini tadi pagi ini terjadi gap. Nah, saya berharap setidaknya ini harga nanti akan ngefill ya, ngisi gap di sini. Ya kan? Meskipun itu nggak ada apa namanya, nggak ada kepastian gitu loh. Tapi setidaknya gitulah ya kan. Nah, oke. Kalau dari sisi H4, nah sebenarnya di sini ini ada demand dan ada inducement. Di sini kan sudah ngambil inducement, makanya saya berani ambil buy. Ini inducement. Dia sudah nge-sweep ya meskipun belum close ini untuk H4 sebenarnya. Nah, ini di sini ini inducement. Ini kan sebagai inducement ya, inducementnya. Nah, gitu. Dia sudah ngambil inducement. Cuman sebenarnya tadi saya kalau nggak didukung oleh time frame daily tadi, di sini saya agak ragu tadi di H4 ini. Kenapa? Karena di sini nih sudah ada bos ya. Ini sudah ada bos. Kalau kita lihat dari skema sideways ini dan kemudian di sini ada ini inducement untuk H4 ya kan. Uh, Sudah ada inducement di sini. Ini inducement untuk H4. Ini adalah inducement H4. Nah kan, sebenarnya dia sudah berada ngambil extreme order block di sini kan.
Nah, sehingga dia turun nih, turun. Nah, cuman karena saya didukung oleh time frame daily, saya meyakini bahwa harga turun ini memang benar dia respect terhadap order block ini. Cuman kalau saya melihat juga di atasnya ini tadi ini masih ada liquidity banyak sekali yang belum diambil. Oke, belum diambil dan di atas ini dia 4 ini masih ada beberapa imbalance yang belum di fill. Nah, ini salah satunya. Ini. Nah, di sini nih harga kalau dia 4 terlihat dia respect terhadap hidden drop drop di sini. Kan gitu. Naik, mantul, naik, gak sampai, mantul di sini, mantul di sini, mantul di sini. Nah, kemungkinan besar harga ini ya harapan saya sih ya karena saya buy maka ya harga ini akan naik sini barulah kalau mau turun ya turunlah setelah ngambil ini artinya secara daily tadi sudah confirm membentuk struktur market yang ideal. Oke. Nah, kalau di H4 gimana? Nah, kalau misalkan di H4 ini setelah bos di sini, terus bos ini ada bos ini tadi, terus kemudian kenapa dia naik lagi ke sini? Ya, ini ya itu tadi ada pelebaran struktur market, ada manipulasi struktur market. Sepertinya di pair GPY itu sering seperti itu. Gitu. Itu untuk time frame H4. Sekarang kita turun ya di time frame H1. Di time frame H1 di sini kalau di time frame H1 ini kurang lebih masih sama dengan di H4. Oke, di H4 ini di H1 ini yang enggak ada yang membedakan menurut saya. Di sini belum ada di sini ada struktur ya masih samalah kurang lebih ya ini untuk dia 4. Nah oke sekarang kita coba lihat di M15 di sini tadi analisa full saya tuh di M15. Nah gini di M15 itu nah ini di M15 ini kalau kita lihat di apa chart terakhir ini dia kan sedang trend up kan dia sedang trend naik gitu kan. Nah dari tren naik ini kan kita bisa lihat di sini ada bos ya kan ini adalah bos terakhir dari eh, tren naik ini bos kan. Nah kemudian setelah terjadi bos nah kita lihat di sini sudah ada inducement. Nah inducement ini diambil turun sampai sini dan balik lagi. Nah turun. Nah di sini ini kan kenapa kok saya yakin ini dia nge-sweep swing low valid ini untuk skala apa namanya perspektif M15 ini adalah external liquidity. Ini external liquidity. Kalau ada external liquidity biasanya pergerakan baliknya itu lumayan jauh gitu. Ya paling enggak akan ngisi gap di sini. Itu target saya. Nah, kebetulan juga dia di samping nge-sweep ini struktur swing low valid ini atau external liquidity ini dia juga ini kan. Nah, ini tadi adalah previous daily low yang diambil. Nih, dari sini tadi adalah previous daily low. Oh, oke. Nah, ini adalah previous daily low. Nah, gini ya. Nah, kemudian di sini ini coba di sini ya. Ini adalah order blocknya. Nah, ini kecil ini. Oke. Makanya ketika dia sentuh sini, nah, saya sudah siap-siap tanpa konfirmasi ini tadi saya memang. Makanya saya dapat tunjuk karena ya tanpa konfirmasi ketika sentuh sudah ambil masuk di area order block ini saya langsung ambil buy. Kalau saya nunggu konfirmasi kemungkinan ya nggak dapat di sini.
Nah, kenapa kok saya berani ngambil tanpa konfirmasi? Ya, alasannya itu banyak sekali. Pertama yang di daily itu tadi. Di daily dan di M15 ini terutama. Di sini ada swing low valid, di sini ada previous daily low, dan di sini ada order block. Maka ketika dia turun nggak break, dia hanya sweep seperti ini. Ini sweep, ini pertama ini saya ngelihat ini loh. Ini sudah sweep ya. Nah, kemudian turun ketika ya ini hanya pandangan saya sih. Ketika dia nge-sweep ini di candle yang ini, terus kemudian turun, ada lahir candle yang kedua merah ini, dengan turun kok kelihatan drastis, biasanya itu hanya tipuan. Kenapa kok tipuan? Yang ini aja sudah cuman nge-sweep, di bawahnya ada previous daily low dan ada order block, tentu dia ke sini hanya menarik seller untuk masuk, dikiranya ini akan terjun ngebreak ini dan lanjut turun. Padahal ya menurut pandangan saya di sini sudah kasih kode, di sini hanya nge-sweep. Kalau toh dia turun lagi paling hanya nge-sweep previous daily low gitu. Dan kemudian hanya nge-touch order block di sini gitu guys. Nah, makanya dari sini kemungkinan ya harga akan naik, ngambil di sini apa namanya, ada di sini kan kalau secara M15 ini adalah swing high valid. Makanya secara M15 ini naik paling enggak nge-touch sini, ngambil inducement ini. Kalau ini nggak mampu jebol ya kemungkinan turun lagi. Tapi kalau ini nanti jebol ya akan bablas naik, setidaknya fail imbalance. Kalau diberi rezeki lebih ya kemungkinan saya ngelihat tuh ya paling nggak masuk ke order blocknya sini. Karena kalau nanti sini sampai jebol lagi ya ini nggak jadi change of character. Ya change of character tapi gagal. Oke. Karena biasanya yang sudah komplit itu adalah change of character nanti akan di balas atau ditambahi, dikomplitkan dengan adanya post. Seperti itu untuk melanjutkan tren. Oke guys ya, itu aja. Semoga ini bermanfaat. Nanti kita akan update lagi hasilnya seperti apa.